يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali kepada kita sekalian setelah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar untuk terus berada di atas penghambaan. Dan kita melanjutkan pada pelajaran hari ini pembahasan tentang surah Al-Asr, surah yang menerangkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu atau masa. Dan surah ini secara kebetulan kita bahas selepas bulan Ramadan, dan ada hubungan terkait di dalam pembahasan tentang surah Al-Asr dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik kenikmatan di bulan Ramadan dengan penghambaan ibadah yang dimudahkan kepada kita sekalian, yang merupakan sebab-sebab kita memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan yang akan disebutkan dari pembahasan surah Al-Asr ini. Dan sebaliknya, merupakan suatu tanda kerugian apabila seorang muslim selepas Ramadan dia meninggalkan perkara-perkara yang membawanya kepada kebahagiaan, keberuntungan yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Makanya ini merupakan suatu pembahasan yang kebetulan berkaitan erat dengan apa yang telah kita amalkan selepas Ramadan. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah, manfaat dari petikan faidah pada surah Al-Asr ini. Kita lihat pembahasan surah yang ke-6 yang telah kita pelajari di kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Di pelajaran pertama tentang makna-makna surah-surah pendek. Dan ini adalah surah yang ke-6 yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Asr dengan penyebutan sumpah. Wa di situ adalah wawul qasam. Waw untuk bersumpah dengannya. Sebagaimana kita maklumi pada penggunaan huruf-huruf sumpah dengan menggunakan huruf waw, kemudian huruf ba dan huruf ta. 3 huruf penggunaan huruf-huruf sumpah. Huruf waw,
Semisal kita bersumpah demi Allah, wallahi. Huruf kedua dengan ba. Billahi. Billahi. Huruf ketiga dengan huruf ta. Tallahi. Ini 3 huruf yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai huruful qasam. Huruf-huruf sumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya sesuai dengan yang Dia inginkan. Adapun makhluk manusia, kita sebagai hamba Allah tidaklah boleh bersumpah kecuali hanya dengan menggunakan nama Allah semata. Iya, kita dilarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan menggunakan selain Allah, hukumnya dalam agama Islam adalah syirik kecil. Asalnya adalah syirik kecil. Semisal dia bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ka'bah makhluk atau bukan? Makhluk. Iya. Yang lebih tepat, yang harusnya kita luruskan, wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Maka ini tepat, demi Robnya Ka'bah. Siapa Robnya Ka'bah? Allah. Maka baru tepat. Iya. Dan siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain Allah, asalnya hukumnya syirik kecil. Karena dia merupakan dari jenis syirik lafziyah. Syirik-syirik dalam bentuk pelafazan. Bentuk pelafalan kalimat di lisan. Dan bisa menjadi syirik besar ketika bukan sekedar di lisan dia menggunakan nama Allah dalam bersumpah, namun beralih kepada kondisi hati. Hati orang yang bersumpah di lisannya dengan menggunakan selain Allah, hatinya pun ikut mengagungkan selain Allah tersebut. Ketika kondisi hati ikut mengagungkan selain Allah yang dia bersumpah dengannya, maka syirik ini berubah menjadi syirik besar. Ini hati-hati. Ya, jadi syirik kecil bisa menjadi syirik, berubah menjadi syirik besar. Dilihat kondisi hati orang yang melakukannya, dan Allah Maha tahu kondisi hati hambanya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Iya, misalnya dia bersumpah, orang yang mengagungkan, contoh orang-orang tarekat, semoga tidak ada di sini, ya. Semoga kita selamat darinya, penyimpangan-penyimpangan tarekat. Dia bersumpah dengan nama wali, nama kiai, syekh, habib yang dia agungkan, yang dia agung-agungkan, yang dia puja-puji. Misalnya dia katakan, wa habib fulan, demi habib fulan, wa wali Abdul Qadir Ilani, wa syekh Yusuf. Dia sebutkan guru-guru, wali-wali, syekh-syekh, tarekat-tarekat yang dalam hatinya ada pengagungan terhadap wali tersebut. Iya, ketika di lisannya dia mengucapkan nama selain Allah, bersumpah dengan wali, dengan syekh, dengan habib, dengan ustadz, atau siapa saja selain Allah, terus hatinya ikut ingin mengagungkan apa yang di lisannya dia bersumpah dengannya, maka hati ini kondisinya ketika mengagungkan, membesarkan sesuatu yang di lisannya dia bersumpah, maka menjadi syirik apa? Syirik besar. Iya, karena ada pengagungan. Makanya kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah, sebab kita bisa menjadi syirik besar. Makanya dilarang sejak awal di lisan kita dijaga. Lisan tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, karena sudah menjadi syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar ketika hatinya mengagungkan apa yang dia sumpahi tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkehendak dengan semaunya. Tidak ada yang bisa melarang, memerintahkan sesuatu kepada Allah. Allah berkehendak dengan segala apa yang diinginkan. Dia boleh bersumpah dengan apa saja.
dengan makhluknya, dengan dirinya sendiri, itu kehendak Allah. Iya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Yaitu apa? Apa? Asr. Iya. Asr apa? Makna dari al-asr ini? Para ulama menyebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala di sini. Kata beliau, al-asr huwa taqallubul laili wan nahar. Adalah pergantian siang malam. Menunjukkan dia adalah waktu pergantian siang malam, kembali menjadi siang, terus menerus bergulir, silih berganti siang malam. Ini menunjukkan apa? Apa ini? Waktu. Iya. Wa huwa mahallu a'malil ibad min khairiha wa syarriha. Yang mana waktu ini silih berganti siang dan malam, terus menerus. Dia adalah tempat di mana amal-amalan hamba berada di dalamnya. Baik amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Iya. Jadi waktu ini silih berganti siang dan malam, berputar di situ segala aktivitas manusia, amalan hamba. Ada amalan yang baik, ada pula amalan yang buruk. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita. Ketika Allah bersumpah dengan asr, dengan masa, dengan waktu yang dimana disitulah kita berusaha, bekerja, beraktivitas. Jadi diharap ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan penggunaan waktu. Betul memperhatikan bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab kapan kita tidak memanfaatkan apa yang telah berlalu, tidak bisa kita apa? Kembalikan. Apa yang sudah luput, sudah berlalu. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengulanginya. Maka di sini kita harus memperhatikan bagaimana pemanfaatan waktu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala bersumpah dengan waktu, ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Dan banyaknya tersebut, saking banyaknya Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan penekanan pentingnya waktu untuk kita jaga. Iya. Coba kita perhatikan bentuk sumpah-sumpah dalam Al-Quran yang mana Allah bersumpah dengan waktu demi waktu. Siapa bisa berikan contoh yang lain? Wal fajr, wad duha, wal lail. Nah, itu semua bentuk apa? Waktu-waktu. Wal laili idza yaghsha, wan nahari demi waktu siang, wal asr, wad duha demi waktu duha. Nah, ini menunjukkan semua Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada manusia, makhluk. Allah sengaja bersumpah dengan waktu demi waktu ini agar kita betul-betul menjaga, ya, memperhatikan apa yang kita amalkan di dalam waktu tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan di mana Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan al-laila wan-nahar khilfah. Allah menjadikan siang dan malam silih berganti, terus bergulir. Iya. Apa gunanya? Apa faidahnya Allah jadikan siang malam silih berganti datang kepada kita? Agar apa? Liyadzakkara au arada liman arada ayyadzakkara. Untuk orang-orang yang mengambil pelajaran, ayyadzakkara, mengambil peringatan. Agar manusia, hamba Allah bisa mengambil pelajaran, peringatan dari silih bergantinya siang dan malam ini. Kemudian mana yang kedua? Di akhir ayat, au arada syukura, atau hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mensyukuri waktu tersebut
salam, ya, waktu luang, kesehatan, kekuatan, dia beraktivitas duniawinya. Kemudian adakah dia mensyukuri dari nikmat-nikmat tersebut? Kesehatan, kesempatan, waktu luang, aktivitas duniawi, dengan segala pernak-pernik duniawi yang dia peroleh. Adakah dia bersyukur kepada Allah? Kemudian dia menghambakan dirinya, dia beriman, dia tunduk, dia merendah, dia menjaga kewajibannya kepada Allah. Adakah yang bersyukur? Nah, ini keinginan yang diinginkan, faidah dari silih bergantinya siang dan malam. Maka tadi saya katakan, selepas Ramadan kita diingatkan dengan surah Al-Asr. Jangan sampai hanya waktu Ramadan saja kita beribadah. Lepas Ramadan kembali kita tinggalkan ibadah, kita bermaksiat, kita kembali melakukan pelanggaran, menentang Allah dan Rasulnya. Sementara waktu yang terus bergulir silih berganti untuk kita. Allah ingin lihat kepada kita siapa yang mengambil pelajaran dan siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di Ramadan, tapi setiap siang malam silih berganti. Allah ingin lihat siapa yang mengambil pelajaran dan siapa yang bersyukur. Liman arada yadzakkara au arada syukura. Iya. Kemudian ketika dia mengambil pelajaran, dia bersyukur. Itulah tandanya orang-orang yang berakal. Orang yang betul-betul mampu memetik pelajaran akan ciptaan Allah siang malam yang silih berganti ini, dia gunakan sebaik-baiknya. Itulah orang yang berakal. Itulah orang yang cerdas, yang memiliki albab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Iya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, fi khalqis samawati wal ard, langit diciptakan, bumi ini kita berpijak dengannya, langit yang bertuduh, kita bertuduh di bawahnya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam. Allah bilang di akhir ayat, la ayatin liulil albab. Sungguh benar-benar terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan bagi siapa? Ulul albab, bagi orang yang memiliki akal. Jadi orang yang berakal yang sebenarnya adalah orang yang memanfaatkan waktu ini. Itu orang yang berakal. Dia tidak sia-siakan waktunya berlalu begitu saja. Kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan waktu ini, kesempatan kepada dia. Dia bisa bernafas, dia bisa hidup, dia bisa kembali tidur, bangun lagi tidur, aktivitas dia bisa teruskan. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Sejak dia bangun tidur, kembali tidur, besok lagi bangun. Apa yang dia syukuri dari nikmat ini? Maka ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak tempat dengan waktu, termasuk pada surah Al-Asr, wal 'asr. 6. Kemudian di antara ulama ada menafsirkan asar ini adalah waktu asar. Waktu apa? Waktu asar. Waktu asar menurut penafsiran sebagian ulama, kenapa dia dikhususkan penyebutannya? Karena waktu asar ini terdapat satu bentuk ibadah kemuliaan ketika orang menjaga waktu asar dengan ibadah salat terutama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat asar itu penyebutannya khusus, dikhususkan tersendiri bersama salat-salat yang lain dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana disebutkan ayatnya? Penyebutan salat asar dikhususkan padahal dia sudah tersebutkan bersama salat-salat yang lainnya. Ada yang tahu? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Hafidhu,
Ini perintah dari Allah. Apa artinya? Hafidhu, jagalah. Allah menyuruh kita untuk menjaga as-salawat, semua waktu salat. Semua waktu salat apa itu? Nah, 5 waktu. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Hafidhu ala salawat, jagalah 5 waktu salat. Terus sambungannya, wassalatil wusta, dan jagalah salat wusta. Saya tanya, salat wusta sudah masuk di antara 5 ini atau tidak? Sudah masuk. Allah sudah suruh untuk menjaga semua salat, tapi dikhususkan lagi penyebutan dan jagalah salat wusta, salat pertengahan. Wusta kalau nama-nama jari itu jari tengah. Ibham, sababa, wusta, binsir, khinsir. Wusta jari tengah, salat pertengahan. Penengah namanya wasit. Wasit, penengah. Ketika ada yang bertanding, wasit, penengah. Wusta dari kata situ. Wasata, pertengahan. Paham? Jadi salat pertengahan, yang mana salat pertengahan? Lihat, fajar, awal pagi, duhur, asar, maghrib, isya. Mana pertengahan? Asar. Nah, ini kebanyakan penafsiran ulama menafsirkan salat wusta adalah salatul asar. Nah, di sini dah dikhususkan penyebutan asar, padahal dia sudah masuk pada rangkaian salat-salat 5 waktu. Kenapa dikhususkan? Ada tambih, ada peringatan. Ada bentuk penekanan lebih terhadap penjagaan salatul asar, salat asar. Iya. Dan disebutkan dalam sebagian buku tafsir menyebutkan hadis Rasulullah SAW menyebutkan akan pentingnya penjagaan salat asar secara khusus. Selain ayat tadi yang menerangkan untuk menjaga salat wusta, yaitu salatul asar, ini perintah dari Allah secara langsung. Juga dalam hadis di mana Nabi SAW mengancam dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, sungguh terhapus semua amalannya. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Bukhari. Barang siapa meninggalkan salat asar, terhapus amalannya. Makanya tadi dia disebutkan khusus dalam ayat, hafidhu ala salawati wassalatul wusta, dan jaga ini betul salat wusta, salat pertengahan. Iya. Menunjukkan pentingnya penjagaan waktu asar. Ini kalau makna kedua yang diinginkan dalam makna wal asr. Mana apa tadi? Makna salat asar secara khusus. Iya. Jadi kita mengetahui 2 makna dari makna asar. Pertama, makna waktu masa secara umum. Makna yang kedua apa? Waktu asar secara khusus. Iya. Dan tentunya yang lebih dalam maknanya dan lebih meluas cakupannya adalah makna yang pertama. Ketika dia dimaknakan demi masa, demi waktu secara umum, demi masa. Nah, kemudian sebagian ulama memetik faidah pelajaran mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Iya, tazkiran lil insan, untuk mengingatkan manusia bahwasanya masa ini yang silih berganti datang kepada kita dan kita lalui masa demi masa adalah peringatan dan untuk mengingatkan manusia keadaan kita semua akan berakhir dengan suatu kematian. Iya. Setiap awalnya kita memiliki masa pertumbuhan. Bahkan dulu kita berada dalam masa kandungan ibu kita. Kemudian kita lahir, masa kecil, masa anak-anak, balita, tumbuh menjadi masa remaja, dewasa, orang tua, usia tua, pikun, kemudian menjadi mati, mayat. Ini masa semua. Masa kita kecil, masa muda, tua, usia lanjut, terus berujung kepada kematian. Ini semua adalah masa yang kita lewati dalam kehidupan kita. Iya. Makin adalah bentuk mengingatkan manusia, dia melewati masa di masa ini yang Allah bersumpah dengannya agar dia mengambil pelajaran bahwasanya Anda melewati masa di masa ini pasti akan berujung dengan apa? Akhir perpisahan.
sebagaimana kita berpisah dari bulan Ramadan, maka semua perjumpaan berakhir dengan apa? Perpisahan. Semua kehidupan berujung dengan kematian. Kita semua suatu saat akan memisahkan diri dari dunia ini, cepat atau lambat. Karena kita semua akan melewati namanya masa kehidupan kita. Ada tiba masa ajal kita berakhir. Iya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, nafs akan pasti merasakan namanya kematian. Fa idza jaa ajaluha, jika telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa mundurkan sesaat, tidak pula bisa memajukannya sesaat. Tiba masanya ajalnya, kita akan apa? Dijemput oleh malakul maut. Ini semua masa kita akan melewatinya dan berujung kepada perpisahan atau kematian. 6. Ini sebagaimana disebutkan faedah ini oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar, dengan masa, dengan waktu atau dengan salat asar, kemudian Allah menyebutkan perkara yang dengannya dia bersumpah. Ya. Jadi sesuatu ketika kita bersumpah, maka akan ada suatu pernyataan yang dengannya kita bersumpah. Contohnya ya, saya bersumpah. Ya, contoh saja. Demi Allah ini HP saya. Saya bersumpah dengan nama Allah. Terus pernyataan apa yang dengannya saya gunakan bersumpah? Bahwa ini milik saya. Untuk menegaskan, untuk menguatkan perkara. Ini adalah milik saya. Sekarang ketika Allah bersumpah dengan masa, pernyataan apa yang Allah ingin tekankan? Pernyataan apa yang Allah ingin tegaskan? Sehingga Allah pun harus bersumpah. Saya tanya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah, apa kita mendustakan perkataannya? Tidak. Tanpa bersumpah pun kita harus benarkan. Wa man asdaqu minallahi qila, adakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Tapi mengapa Allah sampai-sampai harus bersumpah? Ini menunjukkan penekanan. Allah bersumpah ingin menekankan pernyataan selanjutnya. Maka perhatikan ini apa ini yang dengannya Allah bersumpah. Pernyataan apa yang Allah dengannya Allah bersumpah, sehingga harus dia bersumpah. Ya? Apa itu pernyataannya? Innal insana lafi khusr. Setelah Allah bersumpah, ternyata langsung penyebutan inna. Apa itu inna? Huruf taukid, harfut taukid dalam bahasa Arab. Huruf taukid, penegas. Saya tanya, sumpah sudah ingin menegaskan atau belum? Sudah. Allah bersumpah berarti ingin menegaskan pernyataan. Tapi kenapa sebut lagi inna? Berarti betul-betul ini ada pernyataan yang harus kita perhatikan. Sungguh inna. La, sungguh insan, sungguh manusia. La lagi dalam ilmu bahasa Arab lamut taukid, lam taukid, lam penguat. Lam penguat penegas. Berarti sudah berapa penegas? Sudah berapa penguat terhadap pernyataan yang kedua? Ayat kedua sudah berapa? 3. Pertama, sumpah. Kedua, inna. Ketiga, la. Berarti ketika kita menerjemahkan demi masa, sungguh manusia benar-benar. Sudah? Sungguh manusia benar-benar. 3 sudah penegas. Sumpah, sungguh, benar-benar. Terus fi juga ada makna penguat, karena menunjukkan dia berada betul di dalam, tidak keluar darinya. Fi di dalam. Fi seperti Anda misalnya, al-muslimuna fil masjid. Muslimin, kaum muslimin di mana? Di masjid, di dalam, tidak ada keluar darinya. Semua di sini di dalam, tidak ada yang keluar. Kemudian Allah nyatakan, sungguh manusia benar-benar di dalam, tidak keluar darinya, di dalam. Di dalam apa? Khusr, kerugian. Dia sudah berapa penguat? 4. Sumpah, inna, harf taukid, lam, lafi, la, lam taukid, fi di dalam, tidak keluar darinya.
Semua dari kita masuk dalam ayat ini. Anda, saya, siapapun namanya manusia, masuk dalam makna pernyataan yang dengannya Allah bersumpah. Kemudian datangkan inna, datangkan lagi fi, datangkan la, baru penyebutan fi di dalam. Kita semua dalam kerugian. Siapapun kita sebagai manusia pasti dalam kerugian. Ya, ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada wal asr, tidak ada wal asr, ini sudah cukup penguat. Inna la fi, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Itu sudah cukup pernyataan yang harus kita benarkan. Allah berfirman dengannya, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Tapi ternyata diawali lagi dengan sumpah wal asr. Apa kaitannya antara wal asr dengan keadaan manusia dalam kerugian? Tadi, ketika dia tidak bersyukur, tidak mengambil pelajaran dari silih bergantinya siang dan malam, waktu ini bergulir tanpa ada penghambaan yang dia wujudkan, maka dia berada dalam kerugian. Waktu diberikan, kesempatan waktu luang, tidak ada gunanya dia hidup dalam dunia ini ketika dia tidak beribadah, maka dia dalam kerugian. Berapapun umur yang diberikan kepada dia, ya. Makanya disebutkan tentang keinginan orang Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Orang Yahudi ingin sekali diberikan umur panjang berapa? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Sangat mereka inginkan diberikan umur panjang 1000 tahun. Itu orang Yahudi. Kenapa? Mereka takut dengan hari kebangkitan. Mereka takut melihat hisab amal mereka dengan kekufuran mereka, pembangkangan mereka terhadap dakwah para nabi dan para rasul. Mereka takut, mereka ingin hidup selamanya saja. Sehingga mereka inginkan apa? Hidup 1000 tahun. Itu keinginan orang-orang Yahudi. 6. Tapi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya umur panjang diberikan. Berapapun, juta tahun, miliaran tahun, triliunan tahun. Ketika diberikan umur panjang, dia dalam kesesatan, kekufuran, kesyirikan, tidak beribadah, tidak beriman, tidak ada gunanya umur panjang tersebut. Dia dalam kerugian. Kerugian. Berdasarkan ayat ini. Makanya dihubungkan dengan asr, dihubungkan dengan masa umur kita, waktu kita yang diberikan oleh Allah. Apakah kita gunakan dalam kebaikan, memperoleh kebaikan, keberuntungan dunia, alam barzah akhir atau tidak? Makanya ini harus kita perhatikan pernyataan yang kedua dalam ayat ini. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Iya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, innal insana ay jinsul insan. Sungguh manusia ay maksudnya jinsul insan, semua jenis manusia, jins insan. Siapa saja yang namanya manusia, siapa yang berjenis golongan manusia, dia dalam kerugian. La fi khusr. An-nas kulluhum khasirun. An-nas manusia kulluhum semuanya khasirun, dalam kerugian semuanya. Karena mencakup dalam ayat. Iya. Sekarang perhatikan dua ayat ini sebelum kita lanjut. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kemudian menyebutkan pernyataan kita dalam kerugian. Andaikan ayat itu sampai di situ saja. Andaikan. Coba kita berandai dulu. Tidak ada lanjutannya, tidak ada ketiga. Wal asr innal insana lafi khusr. Selesai. Bagaimana sudah? Saya, Nabi Adam, sampai manusia terakhir, semua mencakup dalam ayat, semua dalam kerugian. Tidak ada gunanya hidup. Karena semua dihukumi apa? Rugi. Seandainya cuma sampai situ ayat. Tapi karena rahmat Allah, iya, Allah ingin berikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Allah ingin menyayangi hambanya agar dia lepas selamat dari kerugian. Makanya diberikan ayat ketiga. Maka Anda ingin selamat dari kerugian, fokus ke ayat ketiga.
Ingin selamat dari kerugian, wujudkan ayat ketiga. Sudah ada jalan keluarnya. Sudah ada solusinya dari Allah. Iya, ingin lepas dari kerugian berarti ingin beruntung. Nah, kalau ilmu-ilmu perdagangan semua ingin menginginkan apa? Laba. Laba, untung, tidak mau apa? Rugi. Maka lebih perhatikan bagaimana urusan perdagangan akhirat. Perdagangan akhirat kita. Iya. Kita harus berkorban untuk mewujudkan kebahagiaan hakiki kelak di negeri yang terakhir, negeri akhirat. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati, yang sebenarnya adalah kehidupan yang terakhir, bukan kehidupan dunia ini. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zuhud, ad-dunya, dunia darul amal, wal akhirah darul jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Dunia ini adalah darul amal, dar negeri, amal beramal. Dunia negeri tempat beramal. Akhirat negeri akhirat darul jaza, negeri balasan. Di sana balasannya. Apa yang kita amalkan di dunia, nah, sana nanti ada jazanya, balasannya, apa ganjarannya. Baik dibalas kebaikan, buruk dibalas keburukan, adil namanya. Kemudian kata Imam Ahmad, faman lam ya'mal huna, siapa yang tidak beramal di sini, di dunia ini tidak beramal, nadima hunak, menyesal di sana. Di sana di negeri akhirat. Siapa yang tidak beramal di sini di dunia, menyesal di negeri akhirat. Iya. Makanya kita harus mempersiapkan, mewujudkan ayat ketiga untuk lepas dari kerugian, agar kita selamat, beruntung, selamat dunia, alam barzah, dan akhirat kita. 6. Kita perhatikan apa yang dengannya Allah berikan jalan keluar untuk kita. Alhamdulillah kita mengusahakannya. Alhamdulillah ternyata kita pun sudah diberikan karunia ini. Pertama, illalladzina amanu, kecuali yang selamat dari kerugian adalah orang-orang yang beriman. Kita semua sudah diberikan nikmat iman ini. Alhamdulillah. Ini sudah menunjukkan kita diinginkan kebaikan oleh Allah atau tidak. Allah sudah inginkan Anda selamat. Allah sudah inginkan Anda beruntung. Anda diberikan nikmat iman, ini sudah nikmat yang paling besar. Tapi semua nikmat Anda peroleh dari segala dunia dan segala isinya. Nikmat iman, ini nikmat yang sangat besar, nikmat teragung. Karena dia adalah pertama, sifat pertama yang disebutkan dari jalan orang-orang yang keluar dari kerugian. Iman dulu ini disebutkan. Illalladzina amanu. Anda sholat maghrib tadi, kenapa? Anda beriman dengan Allah. Anda sujud kepada Allah yang Anda imani. Anda beriman dengan adanya negeri akhirat. Anda beriman dengan adanya surga dan neraka. Anda beriman dengan adanya malaikat pencatat kebaikan di kanan, pencatat keburukan di sebelah kiri. Anda beriman. Ketika Anda semua landasi amalan soleh dengan iman, maka itulah menunjukkan Anda telah mewujudkan iman. Iman yang dengannya Anda membuktikannya dalam bentuk wujud penghambaan, wujud amal ibadah. 6. Perhatikan kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badar hafizahullah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, billahi wa bima amarahum tabaraka wa ta'ala bil imani bihi. Yaitu orang-orang yang beriman, maksudnya dia beriman kepada Allah. Pertama, beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita imani. Beriman kepada Allah dan beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita imani. Sekarang apa yang Allah perintahkan untuk kita imani? Apa? Langsung jawab, rukun iman. Ada berapa rukun iman? Pintar anak-anakku sekalian. Apa itu rukun iman? Al-imanu billah, rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
Iman kepada kitab-kitab berurut ya. Terus iman kepada para rasul, terus iman kepada negeri akhirat. Nah, ini negeri akhirat, panjang ini pembahasan. Negeri akhirat mencakup pertama kali kita masuk alam barzakh. Itu sudah awal kali, fase pertama negeri akhirat ketika kita berada di liang lahat. Itu fase pertama negeri akhirat. Terus nanti kebangkitan, dibangkitkan dari kuburan. Terus di padang mahsyar. Terus nanti hisab, timbangan. Terus nanti ada namanya mizan, sirat, jembatan. Terus ada surga dan neraka. Ini semua iman terhadap negeri akhirat, panjang pembahasannya. Terus keenam, iman terhadap takdir yang baik dan buruk. Jadi ada 6 perkara yang kita wajib imani. Ya, ini wajib kita imani 6 perkara yang merupakan rukun iman kaum muslimin. 6. Jadi beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita imani. Iya. Kemudian kita selesaikan ini pembahasan ilal ladzina amanu wa hadza fihi ilm. Dan di dalam kalimat ini syarat yang pertama keluar dari kerugian orang yang beriman, di dalamnya terdapat isyarat petunjuk akan pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Ilmu syariat, ilmu agama. Kenapa ilmu syariat, ilmu agama? Bukan ilmu dunia, bukan ilmu dunia. Kenapa? Sebab li'annal iman, sebab iman la yakunu illa an ilmin wa basiratin. Sebab iman itu, iman yang bercokol dalam hati kita, tidak bisa kita wujudkan kecuali harus didasari dengan ilmu yang kita imani. Dan harus dengan adanya keterangan basirah. Ya, Anda bisa beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada negeri akhirat, kepada takdir yang baik dan buruk, semua karena dasar ilmu yang pernah antum pelajari, wawasan pengetahuan agama yang pernah antum pelajari. Oh, ada Allah. Oh, Allah memiliki wujud. Ada namanya rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Ini baru satu. Terus malaikat memiliki wujud, alam gaib, ya, diciptakan dari cahaya, senantiasa berada mengawasi kita, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini semua bentuk ilmu-ilmu tentang malaikat. Kitab-kitab diturunkan, para rasul diturunkan. Ini semua bagian dari ilmu-ilmu. Ketika orang mendalaminya, melahirkan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang diimani tersebut. Jadi karena ada ilmu, kita beriman. Di sini penekanan ilmu. Pentingnya kita apa? Belajar. Semakin kita belajar, terus belajar, menambah wawasan agama, pelajari tentang Allah, pelajari tentang malaikat, pelajari tentang kitab, pelajari tentang para rasul, pelajari tentang negeri akhirat, alam barzah, alam kubur, hisab, mizan, timbangan, jembatan, sirat, surga dan neraka, bagaimana sifat-sifat neraka, apa sebab-sebabnya, surga bagaimana, apa sifat-sifat surga. Kemudian takdir yang baik dan buruk dipelajari. Semakin kita pelajari ini ilmu agama, semakin menguatkan iman. Ini menunjukkan pentingnya kita apa? Belajar dan terus belajar untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktabi bil qadar. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.